Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Silakan masuk, Mas. Nggih, ditutup napa? Iya, ditutup lagi dulu ya. Ayo, Mas, silakan masuk. Silakan duduk. Nggih, Bu. Sendirian aja, Mas. Nggih, Bu, dari rumah sampai sini sendirian saja. Mohon maaf, Mas. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa ya? Saya berjanda, Bu. Dari kelas? Kebetulan saya masih duduk di bangku SMA kelas 11. Oke. Mas membutuhkan bantuan dari ibu ya? Apa yang bisa ibu bantu, Nak? Iya, Bu, di sini saya lagi ada masalah dalam hal belajar saya. Mungkin dengan saya bercerita ke ibu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Iya. Jadi kemudian di sini ibu akan memberikan waktu yang biasanya 30 sampai 45 menit setiap kali pertemuan atau setiap satu kali sesi konseling. Baiklah. Maaf sebelumnya boleh saya tanya, Bu? Iya, silakan. Mau bertanya apa, Mas? Gimana ya, Bu, jika waktu konseling ini lebih dari 1 jam atau lebih dari waktu yang sudah Ibu tentukan? Kalau lebih efektifnya ya, Mas ya, itu kita menjadwalkan lagi untuk konseling berikutnya jika itu diperlukan. Akan tetapi jika tidak diperlukan untuk berkonseling lagi ya enggak usah, enggak apa-apa. Oh iya ya, paham, Bu. Karena nanti kalau misal kita berkonseling selama 1 jam nanti ataupun lebih, nanti masnya akan bosan. Gimana? Iya ya, Bu. Gimana, paham, Mas? Iya, paham, Bu. Baik. Jadi kita nanti lihat dulu permasalahan Mas seperti apa. Jika memerlukan untuk konseling berikutnya, jadi kita nanti akan lihat permasalahan Masnya dulu seperti apa. Jika memang diperlukan untuk berkonseling lagi, maka kita akan jadwalkan lagi. Seperti itu, Mas. Baik, Bu, kalau begitu. Gimana kelihatannya kok Mas ini gelisah? Ini kenapa? Coba cerita. Jadi begini, Bu. Masnya tenangin diri dulu sebentar, dan kemudian ceritakan kepada ibu gimana keadaan dan perasaannya Mas untuk saat ini. Iya, Bu. Mas tidak perlu khawatir. Apa yang Mas ceritakan kepada ibu untuk hari ini ataupun kapan tidak akan disebarluaskan kepada orang-orang di luar sana. Nah, sekarang bisa Mas ceritakan apa permasalahan Mas untuk saat ini? Saya merasa minder, Bu, karena di kelas mayoritas semua bisa bahasa Arab dan kitab, sedangkan saya tidak bisa, dan sebelumnya saya pun belum pernah mempelajarinya. Dan yang membuat saya tidak menyukai teman-teman kelas saya karena saya lihat dia tidak mendukung saya untuk mempelajari bahasa Arab. Baik, Bu, terima kasih. Jadi begini, Bu, saya kan siswa baru di kelas 11. Iya. Ini, Bu, di sini saya merasa minder pada saat pelajaran bahasa Arab dan kitab. Karena kan saya sebelumnya belum pernah mempelajari akan mata pelajaran itu, Bu, dan saya juga kurang menyukai teman-teman di kelas agama ini, Bu. Maka di sini saya ingin memecahkan permasalahan saya ini dengan ibu supaya mendapatkan solusi. Baik, dari permasalahan yang Mas ceritakan, jadi ada poin yang ini
mata pelajaran, terus habis itu sama teman di kelas ya Mas? Iya. Baiklah kalau begitu nak. Kalau boleh saya tahu apa yang membuat kamu menjadi merasa minder dan membuat kamu tidak menyukai teman di kelas kamu? Saya itu merasa minder karena di kelas mayoritas semua bisa bahasa Arab dan kitab, sedangkan saya tidak bisa, Bu. Sebelumnya saya pun belum pernah mempelajarinya, dan saya yang membuat saya tidak menyukai teman-teman kelas saya karena saya lihat dia itu tidak seperti tidak mendukung saya untuk mempelajari bahasa Arab dan juga kitab. Baik. Nah, Ibu memahami apa yang kamu rasakan dan alami nak, dengan kondisi kamu saat ini. Tapi jangan menjadikan perasaan itu menghambat belajar kamu untuk terus belajar dan berkembang untuk kedepannya. Baik Bu, saya akan mencobanya. Nah, saya suka akan semangatmu, kan tetapi saya ingin tahu apakah ada yang mencoba menjatuhkan semangat kamu untuk belajar pelajaran tersebut dalam kelas kamu nak? Ada sih Bu, sebagian dan tidak banyak, tetapi hal itu terus muncul dalam diri saya, Bu. Berarti kamu perlu untuk mendapat penjelasan dari teman kamu. Apa alasan dia tidak mendukung kamu belajar pelajaran tersebut? Dan kamu juga harus belajar memotivasi dirimu sendiri untuk tidak minder lagi, seperti itu. Baik Bu, saya juga ingin menanyakan itu pada teman saya, dan untuk menghilangkan pikiran itu dalam diri saya ini belum bisa menerimanya. Ya. Terkadang saya merasa lelah dan capek terus Bu, dan ada dalam situasi seperti ini itu yang membuat saya lambat belajar bahasa Arab dan kitab. Saya ingin pindah sekolah lagi aja ya. Kamu merasa lelah? Iya Bu, saya merasa lelah, tetapi saya terus mencoba bertahan dalam situasi seperti ini. Tidak untuk berpindah sekolah lagi karena saya kasihan orang tua. Saya sudah jauh-jauh memindahkan ke sekolah yang berkawasan pesantren, yang ingin saya menjadi lebih jauh, intinya jauh lebih baik. Jauh-jauh. Iya Bu, karena saya itu kan dari Nusa Tenggara Barat. Iya. Dan sekolah saya yang dulu itu kurang dalam pendidikan agama. Terus? Maka orang tua saya memindahkan sekolah di Jawa dan berkawasan, ya intinya yang berkawasan pesantren. Maka dari itu saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya, dan saya harus bisa belajar bahasa Arab untuk kedepannya Bu. Pada intinya tujuan kamu dan niat kamu sudah baik, dan orang tuamu pasti bangga jika kamu bisa memahami pelajaran tersebut. Pada intinya tujuan dan niat kamu itu sudah baik nak, dan pasti orang tuamu bangga ketika kamu bisa memahami mata pelajaran tersebut dan ilmu-ilmu lainnya. Kamu harus tetap semangat. Kamu itu harus semangat. Kamu harus membuktikan kepada orang tuamu, kepada temanmu bahwa kamu itu bisa untuk mempelajari pelajaran tersebut. Baik Bu, saya akan berusaha dan terus bersemangat. Baik nak, semoga tetap semangat ya untuk belajarnya. Tapi saya merasa ragu-ragu untuk memahami semua ini. Iya, Ibu sangat mengerti perasaan kamu. Tidak ada salahnya untuk terus belajar. Tapi Ibu tahu sendiri kan kalau saya ini anak bidan dari Nusa Tenggara Barat. Iya nah, Ibu tahu. Kamu harus coba terus untuk belajar dengan teman yang memahami mata pelajaran tersebut. Pastikan untuk bisa membantu kamu. Saya sudah mencoba untuk meminta bantuan belajar dengan teman yang menurut saya pandai dalam berbahasa Arab dan juga kitabnya. Akan tapi tetap ada aja yang tidak
disukai ketika saya belajar. Karena kenapa ya nak teman kamu tidak suka? Apakah ada masalah? Iya, Bu, ada. Apakah hal tersebut mempengaruhi semangat belajar kamu nak? Iya, Bu, menurut saya akan mempengaruhi semangat belajar saya. Oh, sulit. Berarti sangat mempengaruhinya ya nak? Bu, selama ini itu saya sudah berusaha untuk menanyakan kepada sebagian teman di kelas saya, tapi saya sangat tidak mengira jawaban teman-teman saya karena saya sebelumnya tidak pernah berpikir seperti itu. Jawaban itu sangat membuat saya itu sakit hati, Bu. Saya mengerti perasaan kamu saat ini, Mas. Memang tidak semua teman kita itu bisa suka kepada kita. Saya mengerti perasaan kamu saat ini. Memang tidak semua teman bisa suka kepada kita. Akan tetapi ketidaksukaan itu jangan dijadikan patokan untuk kamu tidak semangat belajar. Tapi sepertinya saya pindah sekolah saja. Jangan pindah nak. Sepertinya saya ingin pindah sekolah saja, Bu. Jangan nak, jangan. Jangan kamu mengambil keputusan itu karena kamu sudah bertahan sampai kelas 11 akhir ini. Sebentar lagi kamu udah mau masuk ke kelas 12. Tapi saya sudah merasa tidak bisa memahami pelajaran-pelajaran itu lagi, Bu. Dan juga teman yang tidak bisa mengerti saya. Jangan mudah mengambil keputusan. Coba dipikirkan kembali apa yang kamu putusin tadi. Coba jangan mudah mengambil keputusan seperti itu, Mas. Coba dipikirkan kembali, sayang. Kalau mau pindah sekolah kan masnya udah mau naik ke kelas 12. Tapi menurut saya lebih baik pindah, Bu. Soalnya kalau saya pindah itu mengurangi beban hidup saya, Bu. Memang jika kamu pindah, menurut kamu itu beban hidup terasa lebih ringan. Sebaiknya kamu terus berusaha untuk bertahan di kelas ini, nak. Saya ragu, Bu, dengan kondisi saat ini. Sebaiknya kamu berusaha lebih baik lagi dan yakinkan dirimu. Muslim. Begini, Bu, akhir-akhir ini cuma perihal pelajaran bahasa saja yang menjadi permasalahan, tetapi teman-teman saya juga. Sejauh ini dari perbicaraan kita dapat disimpulkan bahwa kita telah membahas masalah yang Anda hadapi, yaitu masalah tidak kepercayaan diri dan ketidakbisaan mata pelajaran yang Anda hadapi. Sejauh ini dari perbicaraan kita dapat disimpulkan bahwa kita telah membahas masalah yang kamu hadapi, yaitu masalah tidak kepercayaan diri dan ketidakbisaan mata pelajaran bahasa dan kitab, dan masalah teman di kelasmu ya, Mas? Iya. Sekarang mari kita cari cara yang dapat membantu kamu mengatasi masalah tersebut. Baik, itu jadi menurut Ibu, apakah saya harus bertahan dalam kelas ini untuk membuktikan kepada teman-teman kelas saya bahwa saya bisa dalam pelajaran ini? Iya betul, menurut Ibu seperti itu. Dan masalah temanmu, dan dengan berjalannya waktu temanmu akan baik kepadamu dengan melihat kesungguhan belajar kamu. Baik, Bu, saya yakin dan percaya saya pasti bisa dan saya akan berusaha sebisa saya. Baik, karena waktu pertemuan telah habis, nah kita akhiri konseling pada hari ini. Sekian dan terima kasih atas kehadirannya Mas untuk bercerita di sini.
Ya baik Bu, terima kasih atas Baik, konsultasinya. sama-sama. Baik, kalau gitu saya pamit. Iya, pulang dulu. Mas. Ya, permisi Bu. Iya, Mas. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.